Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mau datang ke sesi konseling kelompok kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang tantangan akademik. Ini di sini ada yang mau bercerita atau ada yang mau mengungkapkan tentang tantangan akademik kalian enggak? Saya Kak, saya itu sekarang sedang stres banget sampai rumah dan merasa gagal banget karena belum kayak melakukan apa buat saya sebenarnya dari berbagai mata pelajaran gitu, dan kayaknya rasanya kayak capek banget sebenarnya gitu. Terima kasih sudah jujur ya. Coba kita lihat ya, perasaan itu kan sangat manusiawi di dalam hati setiap orangnya. Di sini ada nggak yang selain Elga yang juga merasakan hal seperti itu? Aku paham banget perasaan Hilda, tapi aku malah diam aja. Aku lihat teman-teman baik-baik aja, jadi aku pikir aku yang gak bisa mengatur waktu. Tapi aku malu bilang aku gak bisa. Sangat berani sih bagi kamu untuk mengungkapkan perasaan ini, Raya. Izinkan aku menegaskan suatu hal ya, bahwa perasaan kalian itu sebenarnya valid. Tapi merasa aneh atau merasa salah ketika merasa kewalahan itu juga nggak salah. Karena seringkali kita itu kan terjebak dalam ilusi bahwa orang-orang itu tuh semuanya sempurna, padahal kan tidak. Jadi kayak gitu. Aku juga Kak, tapi stres aku itu beda. Aku kan ikut rapat organisasi terus, juga di dalamnya itu masih banyak event. Jadinya ketika aku mau tidur, otak aku tuh gak bisa istirahat, masih mikirin apa acara buat besok. Jadi aku tidurnya larut malam nih. Pagi-pagi tuh bangunnya aku lemas, kuliahnya jadi gak fokus, dan itu rasanya kayak lingkaran setan. Kalau menurut aku itu adalah suatu tanda kelelahan klasik dari kelelahan mental ya. Jadi kamu itu kalau sering mengabaikan rasa lelahmu atau mengabaikan perasaan dalam diri itu malah mengurangi tingkat produktivitas diri kamu. Jadi kamu harus sering memperhatikan diri kamu ya. Kalau aku merasa saya ternipu setiap mendapat nilai bagus. Aku merasa itu menjadi sebuah keberuntungan. Aku takut teman-temanku nanti akan tahu kalau aku tidak sepintar itu. Jadi aku malah menghindari tantangan baru. Takut teman-teman akan tahu aku tidak sebisa itu. Kalau menurut aku, Anis itu tuh masuk ke dalam imposter syndrome. Walaupun sama mahasiswa yang berprestasi sekalipun, hal itu sangat wajar dialami. Jadi kalau menurut aku, perasaan itu bukanlah fakta. Jadi coba sekarang kita perbandingkan antara fakta yang terjadi sama perasaan kamu itu seperti apa. Jadi cerita yang kalian sampaikan ini sebenarnya kan perbandingannya. Di sini itu kalian sebenarnya merasa sendiri atau merasa kayak kelelahan. Kalau menurut aku, padahal kita lihat dulu di sekeliling kalian kayak kerja, berhana. Misalnya dia juga kelelahan sama waktunya dia itu untuk mengatur waktu. Terus kemudian ini kalian juga sama lain sama Anis itu juga punya keraguan bahwa dia itu ragu nih bahwa aku tuh mampu atau tidak sebenarnya. Untuk langkah pertama yang bisa kalian ambil, menurut aku itu keluar dari perasaan yang ada sekarang atau keluar dari zona nyaman. Itu kalau membantu kalian itu tidak stuck di situ aja. Oh, jadi wajar ya Kak kalau misalnya kita sering merasa seperti ini. Kalau menurut aku tuh itu suatu perasaan yang sangat wajar ya, karena sekarang kita coba lihat aja bahwa di sekeliling kita itu nggak cuma kalian yang merasa seperti itu. Kita di sini coba untuk latihan kecil, sebutkan satu hal kecil aja selama 1 minggu ini, bahwa itu tuh murni untuk kesehatan mental kalian, bukan karena itu untuk tugas kayak gitu. Nanti kalian bisa mengeluarkan notes atau apa yang bisa membantu kalian itu keluar dari zona nyaman kalian. Aku
itu. Kalau aku akan kasih jeda buat diri aku sendiri itu selama 15 atau 20 menit supaya aku bisa relax. Habis itu kalau misalkan pikiran aku overthinking lagi, aku akan alihkan ke semua dengan hal-hal positif. Itu luar biasa sih. Langkah-langkah kecil seperti itu yang bisa membangun ketahanan mental kita. Ingat ya, membantu atau meminta bantuan atau berbagi beban atau ada tanda-tanda kekuatan itu bukan suatu hal yang kelemahan. Jika hari ini merasa berat atau kalian merasa sendiri, mungkin kalian bisa kembali ke sini, mungkin secara privat ataupun berkelompok. Mungkin di sini ada yang mau membahas lagi. Kalau menurutku itu sudah hal yang luar biasa ya kalian lakukan. Langkah-langkah kecil seperti itu yang bisa membangun ketahanan mental kalian. Tapi ingat, untuk meminta bantuan atau untuk sekedar berbagi beban itu adalah tanda kekuatan, bukan suatu hal kelemahan. Jadi kalian itu jangan berpikir bahwa kalian itu lemah kalau semua kalian itu meminta bantuan ke orang lain. Jika hari ini merasa berat, kalian bisa kok ketemu saya atau untuk privat atau sekedar ngobrol-ngobrol seperti ini juga nggak apa-apa. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih. Tadi mendengar cerita teman-teman, ya rasanya aku lega banget. Jadi aku merasa tidak sendiri. Baguslah kalau kayak gitu. Tapi ingat ya, keluar dari sini kalian itu sudah tidak membawa beban apapun. Jadi kalian itu sudah merasa plong. Yang terpenting kalian tidak perlu lagi memikirkan beban-beban apa yang ada di pikiran kalian. Buang semua yang kalian pikirkan itu, karena kalau kalian itu merasa terbebani, kalian tidak bisa melakukan aktivitas secara normal seperti itu. Terima kasih. Saya mewakili umum semua sangat mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dia sudah memberikan bimbingan dari ini. Jadinya kita tuh benar-benar merasa plong, masalah juga udah kita melakukan Mbak Dia. Sangat terima kasih sekali Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin pertemuan pada kali ini kita akhiri dan kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.